Selamat datang kembali di channel YouTube Kisah Para Leluhur Nusantara. Pada kesempatan ini kami hendak memberitakan tentang Alap-alap Laut Kidul karya Hoping Hu bagian 20C. 5 orang penjaga itu terserang kantuk yang harus mereka tahan-tahan tadi. Tidak aneh kalau mereka itu menjadi tidak sabaran dan mudah marah. Melihat seorang pemuda dusun menghampiri mereka, seorang di antara para penjaga yang membawa tombak ini segera menghadang dengan galak dan kasar. Dia menodongkan ujung tombaknya ke depan dada Aji. "Hei, mau apa kamu datang ke sini tanpa dipanggil? Mau nyolong, mencuri, ya?" Aji mengerutkan alisnya. Heran dia melihat sikap seorang prajurit Sumedang ini, tiada bedanya dengan serdadu Kompeni Belanda yang angkuh. "Kisanak, aku datang membawa berita penting sekali untuk Gusti Adipati," kata Aji dengan sikap hormat dan suaranya lembut. Penjaga itu menjadi semakin marah. 4 orang kawannya sudah datang pula menodongkan tombak mereka kepada Aji. "Apa kau bilang? Siapa sudi menjadi sanakmu? Hayo katakan, apa maksudmu datang malam-malam ke sini? Awas, jangan bohong dan bicara yang bukan-bukan atau tombakku akan menjebolkan isi perutmu. Tadi sudah kukatakan bahwa aku datang membawa berita penting sekali untuk Gusti Adipati." Ujung tombak itu ditekan dan merapat di kulit dada Aji. "Petani kotor macam kamu mana mempunyai berita penting untuk Gusti Adipati? Paling-paling kalau bertemu kamu ingin mengajukan permohonan, minta ini itu. Hayo pergi atau tombak ini akan kutusukkan di perutmu." Bukan hanya tombak si pembicara yang menekan kulit Aji, juga 4 batang tombak lain menekan kulit tubuhnya, 2 di depan, 1 di kiri, 1 di kanan dan 1 di punggungnya. Dia telah dikepung 5 batang tombak yang siap menusuk. "Kalian penindas rakyat, sungguh keterlaluan." Berkata demikian, dia menggerakkan kedua tangannya sambil memutar tubuhnya. Tombak-tombak itu ditusukkan karena para prajurit mengira dia melakukan perlawanan, akan tetapi senjata-senjata itu terpental dan ketika tangan Aji menampar 5 kali, tombak-tombak itu patah-patah. Aji menggerakkan kakinya yang menyambar-nyambar dan 5 orang itu berpelantingan dan jatuh terbanting keras. "Hei, apa yang terjadi di sini?" Terdengar bentakan nyaring dan 2 orang dengan gerakan terengginas telah berhadapan dengan Aji. Melihat 2 orang itu berpakaian sebagai perwira, Aji cepat mencabut keris pusaka Kiai Nagawelang dan memperlihatkannya kepada 2 orang perwira itu. "Mudah-mudahan Andika berdua mengenal pusaka itu," kata Aji yang mengangkat keris itu sehingga tertimpa sinar lampu gantung yang berada di pendopo. "Apa artinya ini?" bentak seorang perwira. "Ah, itu keris pusaka Kiai Nagawelang. Andika utusan Gusti Sultan Agung dari Mataram?" kata perwira kedua. Aji mengangguk dan menyarungkan kembali kerisnya. "Benar, Kisanak. Ketahuilah, aku datang hendak menghadap Gusti Adipati sekarang juga. Ada pengkhianatan dan para pengkhianat merencanakan untuk membunuh Gusti Adipati pada siang hari ini. Karena itu, harap segera laporkan kepada beliau agar aku dapat menghadap dan bicara dengan beliau." Mendengar ini, 2 orang perwira itu terkejut bukan main. Apalagi setelah mereka mengenal Kiai Nagawelang dan tahu bahwa pemuda yang merobohkan 5 orang prajurit itu adalah utusan Sultan Agung di Mataram. "Mari, Kisanak, mari masuk saja. Akan kami hadapkan Gusti Adipati," kata 2 orang perwira itu dan Aji lalu diiringak memasuki rumah melalui pendopo. Semua prajurit pengawal ketika mendengar akan apa yang terjadi, menjadi heran dan menghujani 5 orang yang dirobohkan Aji tadi dengan pertanyaan-pertanyaan. Adipati Pangeran Mas Gede tentu saja terkejut sekali ketika digugah dari tidurnya dan seorang perwira menghadap dan melapor akan kedatangan Aji yang membawa berita pengkhianatan yang mengancam nyawa Adipati itu. Cepat Adipati Pangeran Mas Gede bertukar pakaian, mencuci muka dan tak lama kemudian dia sudah menerima Aji di ruangan belakang, ditemani oleh 5 orang perwira, yaitu para pimpinan pasukan pengawal itu. Pada waktu itu, Sumedang memang dirongrong oleh gerakan-gerakan gerombolan yang tampaknya ada tanda-tanda hendak memberontak,
Maka dalam perjalanan berburu binatang ini, Adipati Pangeran Mas Gede membawa 100 orang pengawal dipimpin 5 orang perwira. Di depan sang Adipati Sumedang, kembali Aji memperlihatkan keris pusaka Kian Nagawelang sehingga sang Adipati percaya kepadanya. Andika bernama Lindu Aji? Nah, setelah kami merasa yakin bahwa Andika memang utusan Gusti Sultan Agung, sekarang ceritakanlah dengan gamblang tentang apa yang Andika sebut sebagai pengkhianatan yang mengancam keselamatan kami itu. Dengan jelas Aji lalu menceritakan tentang percakapan antara Tumenggung Jaluisa dan Aki Mahesa Sura tentang pengkhianatan mereka, dan tentang rencana mereka untuk besok siang turun tangan membunuh sang Adipati yang sedang melakukan perburuan binatang di lembah Sungai Cilutung. Mendengar laporan ini, Adipati Pangeran Mas Gede menepuk pahanya sendiri dengan marah. Keparat Jaluisa. Kiranya dia merencanakan pengkhianatan dan pembunuhan keji. Akan tetapi kami mempunyai 100 orang pasukan pengawal. Gusti Adipati, harap diketahui bahwa Tumenggung Jaluisa akan mempersiapkan orang-orangnya yang berjumlah 50-an orang, akan tetapi mereka semua memegang senapan yang mereka dapatkan dari Kompeni Belanda. Setan jahanam! Kalau begitu berbahaya juga. Hei para perwira pengawal, bagaimana baiknya menurut kalian? Seorang di antara 5 orang itu berkata. Demi keselamatan Paduka, sebaiknya kalau kita segera kembali saja ke Kadipaten, Gusti Adipati. Maafkan saya, Paman Adipati. Kata Aji yang teringat akan nasib Jatmika dan Sulastri. Kalau penyerangan itu urung atau gagal, tentu keselamatan 2 orang itu terancam sekali. Saya kira justru ini saat yang terbaik sekali bagi Paduka untuk membasmi para pemberontak itu. Tapi mereka kuat sekali, anak mas. Bagaimana mungkin 100 orang pasukan kami dapat melawan 50 orang yang memegang bedil? Kata sang Adipati. Alap-alap laut kidul karya Hoping Hu di http://ceritasilad-novel.blogspot.com by Saiful Bahri Situbondo. Juga amat membahayakan keselamatan Gusti Adipati. Kata seorang pengawal. Mereka semua tidak menyetujui usul Aji. Akan tetapi dengan sikap tenang Aji berkata, Paman Adipati, kita mempunyai suatu hal yang amat kuat dan yang menjamin kita untuk dapat mengalahkan mereka, yaitu bahwa kita telah mengetahui rencana mereka, sebaliknya mereka sama sekali tidak menduga bahwa Paduka telah mengetahui keadaan dan rencana mereka. Kita dapat memanfaatkan keuntungan itu untuk menjebak mereka dan menghancurkan mereka, menangkap dan menghukum pengkhianat Tumenggung Jaluisa dan Aki Mahesa Sura yang membantunya itu. Bagaimana mengaturnya, anak Mas Lindu Aji? Aku tetap khawatir kalau sampai gagal, tentu akan terjadi malapetaka. Tumenggung Jaluisa itu cukup sakti dan dia memang pandai menggunakan senjata api. Apalagi yang namanya Aki Mahesa Sura itu? Dia sakti mandaguna dan pandai sihir, bahkan kabarnya dia dapat mengubah dirinya menjadi harimau jadi-jadian. Harap Paduka jangan khawatir. Biar saya yang mengaturnya. Saya yang akan menggantikan Paduka di dalam kereta, dan saya yang akan menghadapi Mahesa Sura. Sebaiknya sekarang juga kita berangkat, Paman Adipati, agar kita dapat tempat yang cocok untuk melaksanakan rencana kita menjebak mereka. Kita dapat merundingkan tentang rencana jebakan itu dalam perjalanan. Pangeran Mas Gede akhirnya menyetujui dan pagi-pagi sekali rombongan ini bergerak meninggalkan dusun dan setelah tiba di tepi Sungai Cilutung, Aji mencari tempat yang baik untuk menjebak lawan. Ketika tiba di lembah sungai yang berhutan, Aji menghentikan rombongan itu. Dia lalu mengatur pasukan pengawal, membaginya menjadi 3 rombongan dan menyuruh mereka mempersiapkan gendewa dan anak panah sebanyaknya. Senjata bedil lawan akan dibalas dengan anak panah. Dia mengatur sedemikian rupa sehingga 3 rombongan pasukan itu bersembunyi dan mengepung tempat itu dari 3 jurusan. Mereka diperintahkan untuk tetap bersembunyi dan berlindung di balik batang-batang pohon dan batu-batuan besar. Aji lalu menggunakan tali untuk mengikat semak-semak belukar dan pohon-pohon kecil yang berada di tengah dan yang terkepung 3 rombongan itu. Paduka sebaiknya ikut bersembunyi bersama para perwira pengawal dan meninggalkan kereta di depan sana.
Biar saya yang menggantikan Paduka berada dalam kereta. Akan tetapi kami tidak takut, kami bahkan ingin menghajar sendiri pengkhianat Jaluisa itu, kata Pangeran Mas Gede penuh semangat. Jangan, Paman Adipati. Saya percaya akan kemampuan Paduka, akan tetapi ketahuilah bahwa Jaluisa memiliki 2 pistol berpeluru perak dan emas yang tidak dapat ditahan oleh aji kekebalan. Biarlah saya yang akan menghadapi mereka, bersama 2 orang sahabat saya. Para pecinta dan para subscriber YouTube Kisah Para Leluhur Nusantara, siapa 2 orang sahabatmu itu? Mereka adalah saudara-saudara seperguruan saya, seorang pria dan seorang wanita yang sekarang menjadi tawanan Tumenggung Jaluisa. Saya akan membebaskan mereka, dan kami bertiga rasanya cukup untuk menghancurkan kekuatan Jaluisa dan Mahesasura. Baiklah kalau begitu. Pangeran Mas Gede lalu ikut bersembunyi dan siap bertempur kalau keadaan membutuhkan bantuannya. Aji berpesan kepada para prajurit pengawal agar jangan dulu menyerang dengan anak panah mereka sebelum dia memberi isyarat. Aku akan memancing mereka, dibantu beberapa orang prajurit aku akan menarik tali-tali dan menggoyang-goyang pohon kecil dan semak belukar yang sudah diikat tali. Tentu mereka akan mengira bahwa kita bersembunyi di situ dan mereka akan menghujani tempat-tempat itu dengan tembakan bedil-bedil mereka. Nah, kalau bedil-bedil mereka kosong dan mereka sibuk mengisi bedil mereka dengan peluru baru, aku akan memberi isyarat dengan teriakan burung alap-alap seperti ini. Aji mengeluarkan suara mirip lengkingan burung alap-alap. Setelah mendengar isyarat itu, barulah kalian menghujani mereka dengan anak panah itu. Jangan terlalu lama dan kalian harus cepat berpindah tempat berlindung yang sebelumnya harus sudah dipersiapkan agar kalau mereka memberondongkan peluru ke arah kalian tidak akan ada yang kena peluru. Kalian hanya menyerang begitu ada tanda dariku, menghujani anak panah lalu berpindah lagi. Mengerti? Semua prajurit mengangguk dan merasa gembira. Pemuda senopati muda yang menjadi utusan Sultan Agung itu tampak demikian tenang dan tegas, agaknya sudah yakin akan kemenangan mereka, maka prajurit juga penuh semangat. Setelah semua orang bersembunyi di tempat masing-masing, Aji duduk pada tempat kusir kereta Adipati Sumedang yang dia sembunyikan agak jauh dari tempat yang terkepung itu, menanti dengan sikap tenang. Semua orang menanti di tempat persembunyian masing-masing, dengan hati tegang dan tidak bersuara, bahkan napas pun ditekan agar jangan bersuara keras. Matahari telah naik tinggi dan mendatangkan siang yang panas, akan tetapi mereka yang mengatur baris pendam di hutan itu merasa sejuk karena pohon-pohon besar dengan daunnya yang rimbun bagaikan payung-payung raksasa melindungi mereka dari sengatan sinar matahari. Sejam lebih mereka menunggu, sejam yang rasanya lama sekali menimbulkan perasaan jemu, ragu-ragu, dan semakin tegang. Akhirnya terdengar suara gaduh, suara banyak orang datang ke arah tempat itu. Semua prajurit pengawal Sumedang cepat mendekam dan bersembunyi. Tak lama kemudian muncullah rombongan itu. Tumenggung Jaluisa dan Aki Mahesasura berjalan di depan dan di antara mereka berjalan Jatmika dan Eulis. Di sepanjang perjalanan mereka bersikap waspada. Ketika mereka tiba di situ, tiba-tiba di depan, agak jauh tampak sebuah kereta meluncur perlahan. Tumenggung Jaluisa segera mengenal kereta yang biasa dipakai Adipati Pangeran Mas Gede itu. Itu keretanya. Wah, mereka tentu berada di sini. Jatmika dan Listiani, cepat kalian sergap kereta itu dan bunuh penumpangnya. Kami yang akan menghancurkan pasukan pengawalnya, kata Tumenggung Jaluisa yang memberi isyarat kepada 50 anak buahnya. Mereka lalu berpencar dan siap dengan bedil mereka. Pada saat itu, orang-orang sudah diberi petunjuk Aji menarik-narik tali, membuat beberapa semak belukar dan pohon-pohon kecil bergoyang-goyang. Melihat ini, tanpa diperintah lagi, anak buah Jaluisa segera memberondongkan peluru bedil mereka ke arah sasaran itu. Terdengar bunyi ledakan-ledakan bergemuruh dan tampak asap mengepul dari moncong-moncong senapan. Sementara itu, Jatmika dan Eulis sudah cepat berlari ke depan, menuju arah kereta. Nimas, jangan bunuh orang. Kita hanya pura-pura membantu mereka, kata Jatmika ketika mereka berdua berlari cepat. Pada saat itu mereka tiba di dekat kereta,
Sesosok bayangan berkelebat turun dari atas kereta dan terdengar suara bayangan itu. Jatmika dan Sulastri, cepat lari bersembunyi ke belakang kereta. Suara itu demikian kuat wibawa dan pengaruhnya sehingga Jatmika dan Eulis tanpa ragu lagi cepat berlompatan ke belakang kereta dan ikut mendekam di samping Aji. "Hei, kalian berdua pengkhianat rendah!" Terdengar Tumenggung Jaluisa berteriak marah ketika melihat dua orang muda yang tadinya diharapkan akan menyerang dan membunuh sang adipati yang berada di dalam kereta, kini malah berlompatan dan berlindung di belakang kereta. "Aki, kita bunuh mereka!" Tumenggung Jaluisa mencabut dua buah pistolnya dan membidik ke arah kereta. Dar! Dar! Bidikannya ternyata memang tepat sekali. Terdengar suara kuda meringkik dan dua ekor kuda yang menarik kereta itu pun roboh, berkelojotan sebentar lalu mati karena kepala mereka telah tertembus peluru pistol. Pistol itu masih meledak beberapa kali dan beberapa butir peluru menyambar ke arah kereta, tentu dimaksudkan untuk menyerang orang yang berada dalam kereta. Tentu saja peluru-peluru itu terbuang sia-sia karena dalam kereta itu tidak ada siapapun. "Kalian jangan bergerak dulu. Dua buah pistol itu berbahaya, terisi peluru perak dan emas, dapat menembus semua aji kekebalan. Aku akan berusaha untuk menyingkirkan dua buah pistol itu lebih dulu," kata Aji dan dia pun cepat berkelebat meninggalkan Jatmika dan Eulis. Pemuda dan gadis itu memandang dengan kagum dan heran. Jatmika tidak mengenalnya dan pemuda itu menyebut Eulis dengan sebutan Sulastri. "Nimas, engkau mengenalnya?" bisik Jatmika kepada Eulis. Gadis itu mengerutkan alisnya dan menggeleng. Ia memang sama sekali tidak ingat lagi kepada Aji. Tumenggung Jaluisa dan Mahesa Sura berlari menghampiri kereta itu. "Jatmika dan Listiani, hayo keluar dari tempat persembunyian kalian. Kalian tidak dapat lolos dari tanganku," bentak Jaluisa. Akan tetapi pada saat itu, terdengar bunyi pekik burung alap-alap setelah berondongan tembakan dari para anak buah pemberontak itu berhenti. Tiba-tiba dari berbagai jurusan, menyambar puluhan batang anak panah. Tentu saja banyak anak buah pemberontak yang menjadi korban. Mereka menjerit dan mengaduh. Mendengar ini, Jaluisa dan Mahesa Sura kaget dan menengok. Mereka melihat banyak anak buah mereka roboh. Akan tetapi anak buah yang lain sudah sempat mengisi bedil dan mulai memberondong ke arah dari mana datangnya anak-anak panah tadi. Melihat ini, Aji menggunakan kepandaiannya untuk melompat keluar ke depan kereta dan memperlihatkan diri kepada Tumenggung Jaluisa dan Aki Mahesa Sura. "Hei kalian anjing-anjing peliharaan Kompeni Belanda! Tidak malukah kalian mengkhianati tanah air dan bangsa? Dosa kalian sudah bertumpuk, hayo cepat menyerah." Tumenggung Jaluisa tidak mengenal Aji. Dia marah sekali dan dua buah pistol di kedua tangannya meledak-ledak, akan tetapi bayangan Aji sudah lenyap lagi. Kembali terdengar pekik burung alap-alap dan hujan anak panah menyerang para anak buah gerombolan pemberontak. Terdengar pekik kesakitan dan beberapa orang roboh pula menjadi korban hujan anak panah. Mereka yang masih belum terluka cepat menembakkan senapan mereka ke arah dari mana datangnya anak panah. Dari teriakan yang terdengar dapat diketahui bahwa setidaknya tentu ada beberapa orang anak buah pasukan pengawal yang terkena tembakan. Tumenggung Jaluisa dan Aki Mahesa Sura menjadi marah sekali. Aki Mahesa Sura lalu menerjang ke arah semak belukar. Banyak anak panah menyerangnya. Akan tetapi kakek itu tidak memperdulikan serangan itu dan tetap maju dan memutar tongkat ularnya. Banyak anak panah terpental oleh putaran tongkat ular itu dan beberapa batang anak panah mengenai pundak dan dadanya, akan tetapi anak-anak panah itu seperti mengenai batu karang saja dan runtuh tanpa meninggalkan bekas luka, kecuali merobek baju kakek itu. Pada saat itu, Jatmika yang sejak tadi bersembunyi di belakang kereta bersama Eulis, tak dapat menahan diri lagi untuk tidak keluar. Dia melompat keluar. "Kakang Mas Jatmika, hati-hati." Eulis juga ikut melompat keluar. Tumenggung Jaluisa yang masih mencari bayangan Aji, cepat membalikkan tubuhnya dan mengangkat kedua tangannya. Dar! Dar! Dua moncong pistolnya menyemburkan api dan asap.
Jack Mika dan Eulis yang sudah diperingatkan Aji tentang keampuhan pistol-pistol perak dan emas itu, cepat membuang diri ke atas tanah dan bergulingan ke belakang batu-batu besar sehingga mereka terhindar dari sasaran pistol. Kemarahan Tumenggung Jaluisa memuncak melihat pemuda dan gadis tawanannya itu ternyata tidak membantunya. Dan kemarahannya semakin berkobar ketika dia melihat kegagalan tembakannya. Dengan alis berkerut dan mata mencorong dia berlompatan untuk mencari dua orang itu yang tadi bergulingan ke belakang batu-batu. Tiba-tiba ada angin menyambar dari arah belakangnya. Tumenggung Jaluisa terkejut, maklum bahwa ada yang menyerangnya dengan kekuatan besar. Dia cepat membalik dan mengangkat kedua tangan, siap menembak. Akan tetapi tiba-tiba dua buah tangan menyambar dan tepat mengenai kedua pergelangan tangannya. Aduh! Tumenggung Jaluisa berseru kaget, merasa kedua tangannya seperti patah dan kedua pistol yang digenggamnya terlepas dari kedua tangannya dan terlempar jauh. Jaluisa ternyata tangguh juga. Para pecinta dan para subscriber YouTube Kisah Para Leluhur Nusantara, kiranya cukup sekian dulu, silahkan ikuti kisah alap-alap Laut Kidul bagian selanjutnya di waktu dan jam yang sama, dengan cara klik subscribe dan juga loncengnya, agar Anda selalu mendapatkan notifikasi jika channel YouTube ini mengupload video berita terbaru.